Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Kang Eka. Silakan bagi yang mau naik ngobrol-ngobrol lah. Sini sama-sama belajar. Saya pun juga belajar. Saya belajar kepada manusia. Setiap manusia itu sama-sama belajar. Ketika menyaksikan kewujudan apapun, itulah pembelajaran Sang Pencipta kepada diri kita. Kita dipelajari ketika kita melihat wujudnya gunung. Kita sudah melihat Allah atau masih melihat gunung? Ya enggak, Kang Mas? Iya. Kalau kita masih melihat gunung, ya kita akan disiksa terus sampai kita sudah tak melihat gunung lagi, menembus gunung, ketemu dengan siapa yang merahasiai gunung, penguasa gunung itu, baru kita selamat, ya kan? Iya, betul sekali, Kang. Itulah yang dimaksud Siratal Mustaqim, yang sangat amat sulit dilewati oleh manusia. Jangankan manusia, telurnya kutu saja tidak bisa lewat. Kenapa? Karena diibaratkan, disimbolkan jalan Siratal Mustaqim itu rambut masih dibelah 7, tajamnya 1000 pedang. Contoh kita selama ini, Anda, Kang Mas Fauzan, sebelum kenal Allah, Anda duduk saja jatuh ke neraka. Duduknya di neraka, ya enggak? Iya, betul sekali. Berdirinya, makannya, minumnya, sholatnya, bahkan di neraka, ya enggak? Iya, betul sekali. Kenapa? Karena kita selama ini merasa jadi Tuhan atas semua yang kita kuasai. Tapi kalau kita sudah kembali kepada Sang Pencipta dengan membawa kekhalifaan diri manusia kita, bahwa kita hanyalah wakil-wakil Tuhan, bahwa kita hanyalah rasul-rasul Tuhan, bahwa kita hanyalah utusan-utusan Tuhan, bahwa kita hanyalah pesuruh-pesuruh Tuhan, berarti kita sudah murtad kepada hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kita hanya mengikuti, kita hanya jadi rasul, jadi utusan, jadi pesuruh hawa nafsu kita sendiri. Iya enggak, Mas? Iya, betul sekali. Rahayu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Isa, para rasul-rasul yang terdahulu, itu contoh. Bukan untuk kita dengarkan dongeng-dongengnya, tapi untuk kita ikuti perilaku hatinya para rasul dan para nabi, hatinya Kanjeng Nabi Muhammad itu ya apa sih? Itu yang harus kita ikuti. Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar, itu yang harus kita ikuti. Kalau kita sudah mengikuti perjalanan kisah para nabi dan rasul, apa keadaan isi hati Kanjeng Nabi dan para rasul, maka kita sudah ketemu dengan mereka, ya enggak, Kang Mas? Iya, betul. Itu yang dimaksud syahadat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari sahabat di bawah ini. Apakah yang dimaksud terbit dari barat adalah mengikuti ajaran budaya luar? Yaitu simbol secara syariatnya. Sedangkan simbol secara hakikat makrifatnya dari barat itu apa? Kiblatnya sudah benar.
Selama ini kan kiblatnya ke timur, mataharinya yang menerangi masih nur manusianya, masih cahaya manusianya yang ada di dalam alam semesta badan dan hidup ini, ya enggak Kang Mas? Iya betul sekali. Manusianya sebagai penerang, sebagai matahari, yang mana manusianya merasa dirinya yang bersyariat. Kenapa? Karena mataharinya dari penerang hawa nafsunya. Torekohnya seolah-olah manusianya yang bisa bertoreko, yang bisa berhakikat dan bahkan bisa bermakrifat, masih diterangi oleh hawa nafsu. Maka dari itu manusia tak akan pernah ketemu dengan detik-detik akhir zaman bila mataharinya tidak diterbitkan dari barat, bila manusianya tidak dikenalkan dengan Tuhannya, maka manusianya tetap tersesat. Iya enggak Mas? Iya betul sekali. Jadi maknanya matahari terbit dari barat itu ketika manusianya mulai belajar mengkaji dirinya. Siapa sih aku ini? Dulu 50 tahun yang lalu kan aku Abdul Halim tidak kenal dengan aku Abdul Halim. Kenapa? Karena dulu yang ada hanya Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Yaitulah asal usul kita. Dari Allah kembali kepada Allah. Tergantung di dalam dada kita. Berani tidak kita melawan Abdul Halim ini? Selama ini kan kita tidak berani melawan Abdul Halim. Masa Abdul Halim ini Allah? Takut. Takut murtad. Takut. Iya. Kenapa manusia takut mati, takut miskin, takut sengsara? Karena kiblatnya, karena mataharinya masih matahari Abdul Halim yang dipakai, masih matahari manusianya, masih nur manusianya yang masih dipuja-puja. Inilah lambang manusianya membaca cahaya. Cahayanya siapa? Cahaya hawa nafsuni dewi-dewi, tapi rasa sadar. Ya enggak Mas? Iya betul. Iya betul. Ayo silakan yang lain. Silakan Kak Mas. Saya kan punya saudara. Dia itu udah dikatakan ustadz ya di sini. Udah banyak yang ngaji. Waktu saya begini aja dia nggak terima karena dia syariatnya sangat tebal sekali. Sekarang sudah mulai ikut, dia udah mulai belajar. Alhamdulillah dia udah mulai dipahami. Kalau ngomong nangis terus, ya udah. Kenapa kamu nggak nangis sekarang? Nggak tahu gitu. Udah mulai dipahami Allah. Mulai mataharinya terbit dari barat ya. Iya. Insyaallah. Mulai cahaya yang muncul di dalam dadanya, cahaya ketuhanannya. Jadi apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab, di dalam Taurat, Zabur dan sebagainya, semua itu sudah terangkum di dalam dada setiap manusia. Karena manusia inilah kitab yang teragung, kitab yang terbesar. Kalau tidak ada Anda, kalau tidak ada saya, kalau tidak ada manusia, ya tidak ada alam ini. Ya tidak Kang Mas? Iya betul sekali kan. Inilah tanda bukti bahwa alam semesta itu ya ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Tapi manusia selama ini tidak terasa dalam dirinya bahwa dirinya sebagai sang pencipta tanpa disadarinya. Ketika kita melihat segala sesuatu, seolah-olah kita yang melihat segala sesuatu itu, ya enggak Mas? Iya betul. Berarti keberadaan segala sesuatu itu terwujud ada kan karena kita. Tanpa kita ya tidak ada segala sesuatu itu. Maka ya jangan berhenti di situ. Maka man arafa nafsahu ya harus tahu diri. Siapa sih yang tahu ini semua? Nah, kalau manusianya sudah merelakan, meridhokan bahwa dirinya hanyalah ciptaan Allah, makhluknya Allah, filmnya Allah, maka ia akan benar-benar mengenal Tuhannya. Ternyata apapun yang kulihat, apapun yang kudengar, inilah bukti keagungan kenyataan Allah itu sendiri. Ya enggak Mas? Iya betul sekali kan.
Kalau sudah begitu, ya enjoy saja nonton bioskopnya Allah, ya kan? Iya. Sambil makan popcorn. Ini ada pertanyaan Kang Mas, barangkali Kang Mas mau menjawabnya. Ada Assalamualaikum, boleh bertanya di luar tema apa yang dimaksud si begah Allah itu bermaksudnya? Apa ini maksudnya Kang Mas? Silakan Kang Mas Fauzan. Insya Allah ya. Sibga itu pemberian diri ya, pemberian diri kan ya. Jadi kita mengembalikan haknya Allah semua. Jadi kita terima semua. Kalau kita itu sebenarnya nggak ada. Begini aja, contohnya begini. Kita tidak bisa mengendalikan darah yang kita anggap itu darah kita ya. Pernah saya itu perintah darah, kamu berhenti. Ternyata dia nggak ikut saya kan, dia ikut Allah. Jadi akhirnya saya kasih kamu begini, biar lebih mengenal dirinya kamu itu. Jangankan darah, rambut pun kamu tidak bisa untuk nyuruh dia tidak tumbuh atau tidak ubah. Dia nggak nurut sama manusia, enggak, karena dia nurut sama Allah yang punya, gitu kan. Oh, itu yang dimaksud si bahwa celupan dari Allah. Jadi kita udah masuk ke celupan Allah ya. Jadi dengan celupan itu kita jadi Allah jadinya begitu. Mungkin begitu, saya kurang ini nggak pinter lah. Coba Kakang tambahkan. Ya, maknanya dicelupke lagi ke uripe Allah. Apanya yang dicelupkan? Uripe menungsani yang selama ini kita bangga-banggakan. Hidup manusianya yang selama ini kita agung-agungkan. Sinar matahari yang selama ini kita agung-agungkan yang terbit muncul dari timur, itulah keakuan dari manusia kita. Ketika sudah datang detik-detik akhir zaman, yakni matahari terbit dari barat, baru paham manusianya bahwa hidup ini Allah, maka relakan, ridhokan kembali apa yang bukan hak milik kita kembali menjadi hak milik Sang Pencipta. Agar apa? Agar hati kita enjoy saja, tidak jadi Tuhan lagi, ya tidak Kang Mas? Ya, betul sekali. Jadi hakikat ma'rifatullah itu barang siapa yang sudah sampai di dalam surganya Allah, menyaksikan Allah, yaitulah ma'rifat. Maknanya bukan manusianya lagi yang bermakrifat. Kenapa manusia itu hanya bajunya Allah kok? Nurut, orang bisa komentar apapun ketika dipakai oleh Allah. Apa maknanya? Hati selalu rela, ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Iya, itu surga. Ya enggak Mas? Iya betul. Ya. Saya mau nanya ke Kang Mas ini aja, mau nulis apa nggak tahu. Jadi semuanya udah benar, jadi nggak bisa saya nulis, nggak bisa apa, cuman alhamdulillah paling itu saja sudah. Ini ada Kang Mas yang di bawah ini, di room ini apapun temanya, penjabarannya tetap urip Allah itu. Tok sampai hafal saya. Ya memang bahas Allah ya Allah saja, kecuali bahas yang selain Allah banyak macamnya. Ada bahas dunia, bahas pekerjaan, bahas wanita, bahas perhiasan, banyak. Akan tetapi bagaimanakah caranya agar pembahasan yang ramai di dunia ini dikembalikan kepada yang satu? Suhudul wahda bil kasroh wa suhudul kasroh bil wahda. Ya bahasanya ya gini terus. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah, yang lainnya tidak ada. Betul. Bagi sahabat-sahabat yang bosan mendengarkan pemaparan di urip Allah, ya carilah pemaparan yang lain. Banyak hiburan-hiburan di luar sana, ya kan? Banyak hiburan yang berbagai macam, ya kan? Kalau bosan mendengarkan paparan urip Allah, banyak hiburan. Kita bisa lihat apa saja di HP, ya enggak Kang Mas? Betul sekali. Betul. Tapi yang terpenting Anda lihat apa saja di dalam HP Anda mendengarkan apa, kajian apa saja yang ada di dalam diri Anda, tetap kembalikan kepada uripe Allah, itu intinya. Silakan Anda terbang kemanapun, toh endingnya ya pulang kepada uripe Allah.
Silahkan. Tapi ya harus tahu dirilah Mbah. Kita ini kan masih hidup. Iya. Selagi hidup masih dikuasai manusia, ya memang manusianya yang berkuasa. Enjoy saja. Tidak ada yang salah. Karena Anda, saya perannya beda-beda. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama perannya manusia. Ya itulah keindahannya. Kalau manusia aja diperankan sama, tidak asik. Contoh, Allah bisa saja mengimankan seluruh manusia, tapi bagaimana mungkin Allah bisa menggelar manusia bila manusianya beriman semua? Ya kosong, yang ada hanya Allah, sepi, ya enggak kan Mas? Betul sekali Kang. Begini maka ya, dari itu ada yang paham, ada yang tidak paham. Silakan Kang Mas, dilanjut. Saya itu ketemu dengan Allah itu sebenarnya kan bidang saya lukis. Setiap saya mau lukis, pikiran saya kalau diganggu sama orang saya nggak bisa melukis. Kalau enggak bisa. Jadi ternyata setelah saya kosong, saya nggak ada, jalan sendiri tangan ini kan. Berarti nunggu enjoy-nya. Iya betul. Nunggu enjoy-nya ya kan. Iya betul. Kalau fokus, wah nggak bisa kan. Iya bisa. Karena fokus yang selama ini kita miliki masih fokus kepada hawasu, ya kan? Iya, betul kan. Selama manusianya masih berkuasa, ya hawa nafsu pulangnya. Bukan ke uripi Allah, tapi ke uripi manusia. Ya akhirnya tidak paham-paham tentang kehidupan. Akhirnya ya dibakar manusia dengan dirinya sendiri, dengan kemanusiaannya. Dihadapkan dengan berbagai macam bencana dan ujian. Kenapa? Karena belum lulus. Karena manusia kalau sudah lulus ujian, sudah ketemu uripi Allah, ya tidak diuji lagi. Ngapain orang yang sudah di surga masih dicelupkan ke neraka, ya tidak kan Mas? Iya, orangnya sudah nggak ada. Apalagi yang diuji, kelasnya sudah kosong. Sudah nggak ada. Jadi bagi orang-orang yang sudah mati mutu qabla antal maut, ya bagaimana mungkin hawa nafsu akan menggoda kepada orang yang tidak ada. Iblis dan setan menggoda kepada manusia yang masih merasa ada kedirian manusianya. Ya itulah golongan iblis dan setan kumpul di dalam neraka.